Satu zaman purba. Apabila datang bangsa Batak ke Sumatera, hati seringkali termenung memikiri, apabila datang orang Batak ke tanah Batak atau ke Sumatera. Masalah inilah yang terbit dan timbul tiap kali dalam hati orang yang menyelidiki dan membahas berita atau sejarah Batak. Karena kalau direnungkan dalam-dalam dan masak, orang akan akui bahwa bangsa Batak adalah salah satu daripada bangsa yang tertua di Indonesia ini. Tak usah orang lain menyangka dalam hati, sebab kamu bukan Batak, kamu berkata demikian. Bukan, sekali-kali tidak. Kita pergi kepada kebenaran dan kenyataan serta bukti dari yang kita lihat, dan itulah jadi saksi kita kemukakan. Apakah itu? Bangsa Batak, yakni suatu bangsa yang pintar cerdas. Buktinya mempunyai surat Batak. Di bumi jaranglah bangsa yang mempunyai aksara sendiri. Sungguh pun miskin atau primitif surat Batak, artinya tidak dapat dipakai pada zaman kemajuan ini untuk menulis semua ilmu pengetahuan dengan huruf itu. Tulisan yang lain pun demikian, misalnya hieroglif, tulisan orang Mesir purbakala, surat Arab, Aram, Tionghoa, Yunani, dan sebagainya. Akan tetapi, kepandaian mengarang, memikirkan kejadian huruf itu harus diakui bahwa hanya dengan otak yang tajam yang dapat dipengaruhi merenungkannya, dan pikiran yang dalamlah memulai mengatur dalam menetapkan semua aksara itu. Dan lagi, bangsa Batak ialah suatu bangsa yang terasing, terpencil, lama sekali bergaul bercampur dengan bangsa di luar lingkungannya pada zaman baru, yakni pada zaman Kompeni Belanda di sini. Walaupun begitu, bangsa Bataklah salah satu bangsa yang berabad-abad dan berpegang teguh kukuh serta tetap dalam kebiasaannya. Sungguh pun kemudian harinya bergaul dengan bangsa lain. Itulah suatu tanda kecerdasannya pula. 3. Pengetahuan, kepandaian, dan kecekatan mengurus mayat pun adalah suatu ilmu yang istimewa. Misalnya zaman purba, kalau ada seorang bangsawan atau orang besar wafat, tetapi pada masa itu kurang baik, umpamanya persediaan makanan kurang, tak mencukupi untuk keperluan melakukan adat memakamkan orang mati, membuat panca diraja, menyembeli beberapa ekor kerbau, menjamu orang yang datang melawat, dan sebagainya. Sebab itu, maka peralatan itu ditunda sampai panen. Mayat itu pun dikapuri, dirempah-rempahi. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun sebelum dimakamkan. Jadi kepandaian mengapur supaya jangan busuk bukanlah sembarang kepandaian. Mayat itu dikapur dengan kapur bagus dan dirempahi dengan rempah-rempah yang lain. Pengetahuan merempah-rempahi mayat adalah diketahui dari sejarah dunia yang terjadi di antara orang Mesir kurang lebih 2000 tahun sebelum Kristus. Misalnya mumi Ramses kedua, mayat Raja Fir'aun yang mati tenggelam di Laut Merah yang mengejar orang Israel pada waktu keluar dari Mesir. Lihat 2 Musa 12 ayat 29 sampai 41. Mayat Fir'aun itu dikapuri oleh orang Mesir, lalu ditaruh di dalam piramid. Ini terdapat dalam penggalian oleh arkeologi, kini disimpan di London. Dulu 2000 sampai 1000 tahun sebelum Masehi, sudahlah datang orang ke Mesir berperahu ke Indonesia mengambil kapur barus. Itulah yang disebut oleh orang Eropa kamfer. Orang kita menyebut kapur baru karena lain daripada kapur siput yang mula-mula dikenal
yang biasa dipakai kawan sirih. Kapur baru disebut orang asing kapur barus, jadi kamper barus. Lalu negeri tempat pengambilannya itu dinamai barus. Kita bandingkan dengan tahun 1492 sampai 1498. Orang Portugis berlayar mengelilingi Afrika Selatan dan Timur. Pada 24 Desember ditemuinya satu labuhan dinamainya Natal, artinya kelahiran 24 Desember. Sebenarnya nama negeri itu Durban. Orang Portugis kemudian sampai juga ke Tapanuli. Dilihatnya labuhan dan negeri kecil sama seperti Natal yang ada di Afrika Timur, lalu namanya Natal. Nama itu kekal sampai sekarang ini. Begitu juga Barus. Dari yang tersebut di atas itu, kita menarik kesimpulan 2000 tahun sebelum tahun Masehi sudah dikenal orang Mesir akan tanah Batak karena kayu kapur Barus yang pertama ketahuan adalah di tanah Batak. Kemudian hari baru ketahuan ada lagi di Pulau Formosa. Lain daripada itu, kurang lebih tahun 1015 sebelum Kristus, Baginda Sulaiman, raja orang Israel, menyediakan kapal di Ezion Geber Teluk Akaba bersama dengan Hiram, raja orang Funiki, lalu berlayar ke Opir mengambil emas 420 talenta untuk Baginda Sulaiman. Lihat 1 Raja-Raja 9 ayat 26 sampai 28, 2 Tawarikh 8 ayat 17-18. Adapun Opir adalah terletak di Sumatera dahulu pada tapal batas Sumatera Barat dengan tanah Batak. Pada masa Baginda Josafat, kurang lebih tahun 800 sebelum Kristus pergi, orangnya berlayar dari Ezion Geber mengambil emas ke Opir. Lihat 1 Raja-Raja 22 ayat 49, 2 Tawarikh 20 ayat 36 sampai 37. Adakah Opir lain di bumi? Dalam ilmu bumi yang lama, tak ada ketahuan Opir yang lain daripada yang di Pulau Sumatera. Kalau begitu, sudah ada perniagaan emas di tanah Batak 1000 tahun sebelum Kristus. Memang dalam penyelidikan pun, Sungai Batangas dan Batang Natal ada menaruh emas. Dahulu sudah ada juga tambang emas di Tapanuli Selatan. Sungguh sejarah manusia itu naik surut dan timbul tenggelam pada perjalanan masa dan sejarah sebagai sejarah orang Mesir. Nenek moyang kita tidak menuliskan hal itu, meskipun mereka itu pandai dalam hal perbintangan, perkalaan, perhitungan tentang tahun, bulan, dan hari. Pengetahuan istimewa lagi, yaitu melihat hari disebut perkalaan menurut gambar kala, yakni bintang di langit. Mereka itu pandai menghitung hari dengan melihat perkalaan di langit. Mereka itu mengetahui bulan berapakah atau berapa hari bulankah. Umpamanya hari ini hari apakah. Atau dengan menengok bulan di atas atau daripada perhitungan mereka itu, tahulah mereka nama hari itu. Menurut perhitungan Batak 1 tahun 12 bulan, yakni Sipaha Sada, Sipaha 2, Sipaha 4, Sipaha 5, Sipaha 6, Sipaha 7, Sipaha 8, Sipaha Sia, Sipaha 10, Sipaha 11, Sipaha 12, yakni yang ke-1, yang kedua, dan sebagainya sampai yang ke-12. Oleh orang Mesir dibagilah 1 tahun sama dengan 365 setengah hari. Tetapi oleh orang Batak 1 tahun sama dengan 360 hari. Jadi 1 tahun sama dengan 300. Jadi 1 tahun sama dengan 30 hari, yaitu Artia atau Aditya, atau yaitu 1 Artia atau Aditya, 2 Suma, 3 Anggara, 4 Muda, 5 Braspati, 6 Sikora, 7 Samisara, dan seterusnya. Jadi dalam 6 tahun kuranglah 6 kali 5 hari sama dengan 30 hari supaya sama dengan tahun yang lain. Menurut peredaran matahari pada tahun yang ke-6 ditambah 1 bulan menjadi 13 bulan. Bulan yang ke-13 ialah bulan Li atau Hurung, artinya bulan lobi-lobi atau bulan yang lebih.
Jika ada yang lahir pada bulan itu, percayalah orang bahwa nasib orang itu jelek. Karena itu orang menjanjikan, aku ini yang lahir pada bulan Li atau Hurung, yang berlebih dan terlantar dari kawan yang 2-3. Saya sudah sebagai pecahan beling. Nasib peruntunganku berbeda daripada orang yang biasa. Kepada kawan periuk tanah tidak masuk, kepada kawan tanah pun tak cocok, kepada pasir sekalipun tidak sesuai, dan sebagainya. Begitulah kira-kira ratap tangis orang yang celaka atau kena bahaya. Pekalaan digunakan oleh datu dukun untuk melihat hari, umpama melirik hari baik atau nahas bila orang mau meramu kayu rumah, menabur bibit, atau merambah hutan untuk perkebunan, persawahan, perkampungan, dan sebagainya. Menirik hari baik untuk berjamu, mengambil pengantin, dan lain-lain. Pantanglah berjamu pada masa kala makan, yakni masa bintang kala di langit dekat dengan bulan. Kalau itu sekiranya dilangsungkan, takkan dapat dielakkan. Akan mati sanak atau saudara orang berjamu itu sesudah habis peralatan itu. Semua pengetahuan yang demikian ditulis dalam pustaka, yakni kulit kayu yang dibuat sebagai papan yang tipis pipih sehingga dapat dilipat-lipat sebagai buku. Ada pula yang ditulis dan dilukis pengetahuan pekalaan itu pada au tebal, biasa 7 ruas. Sebab itu dinudupkan oleh yang menulis, ia bulu au tebal, jangan engkau bersusah hati menyesalkan daku, engkau yang gagal bertambah besar, gagal bertambah tinggi. Bukan aku yang bersalah memotong di kau, tetapi goloklah yang sudah terlampau tajam dan pisau yang terlampau runcing melukis di kau, dan sebagainya. Dalam buku pustaka dan au tebal itu terdapat cerita berita permulaan bumi ialah dijadikan oleh Batara Guru Doli yang dinamai Dewata Mula Jadi, dan lagi tentang peperangan roh, tentang masa tahun dan sampar, berjenis dongeng, lagi bermacam-macam obat-obatan, ilmu guna-guna, aji, mentera, dan sebagainya. Adapun alimu memang asalnya dari bahasa Arab ilmu, tapi pengertiannya sudah berbeda jauh, yakni alimu dalam bahasa Batak, terutama pengetahuan tentang membuat penyakit, membuat orang gila, merindu, dan sebagainya. Dan aji dari bahasa Sanskerta, maknanya pengetahuan, kepandaian. Itulah tampak daripada nama-nama di antara orang Batak. Umpama si Aji Panuturi, orang yang pandai memberi penasihat. Datu Bonggar ni Aji, dukun besar yang pandai. Si Aji Mula Jadi, si Aji di Bangakna, dan lain-lain. Bermacam-macamlah isi alimu itu. Misalnya ilmu si palungun-lungun, membuat orang rindu, supaya seorang perawan rindu kepada seorang teruna. Ada pula ilmu pisah atau ilmu cerai, supaya orang yang baru kawin bercerai. Tentang hal ini akan diperluas lagi dalam pasal yang lain. B. Dari manakah datang orang Batak? Kalau kita mendengar cerita orang tua-tua dari seberang utara, mereka itu mengatakan asal orang Batak ialah dari Pulau Samosir. Menurut Tambo pun itu. Tambo keturunan si Raja Batak, asal mulanya datang dari sana. Akan tetapi dari manakah datangnya ke Pulau Samosir? Cerita mengatakan Dewata si Mula Jadi adalah khalik permulaan, menjadikan bumi itu berdikit-dikit. Putrinya yang meminta itu memohon sekepal tanah supaya menjadi pulau yang kecil. Kian besar kepal tanah itu yang dimintanya, kian besarlah pulau yang dijadikan dari tanah itu. Kita manusia ini memang keturunan Allah, dari putra putri dewa yang salah susilanya. Karena itu kita ini keturunan orang yang berdosa. Di sebelah selatan lain pula ceritanya.
Orang tua-tua berkata, zaman purba adalah sebuah gunung yang terlampau tinggi, yaitu Nanggar Jati, yang puncaknya sampai ke benua di atas surga. Dari sana naik turunlah dewi-dewi ke atas bumi bermain-main. Sekali peristiwa, salahlah perjalanan putri surga, anak dewata mula jadi dengan lalu dewata pun gusarlah, lalu meruntuhkan gunung Nanggar Jati itu, sehingga berseraklah berpecah-pecah ke seluruh muka bumi. Tinggallah yang berdosa itu di atas bumi, itulah nenek moyang manusia. Berkebunlah mereka itu di daerah pegunungan itu dan berkembang biak semua berita itu dongeng belaka, karena kita mengetahui bahwa Allah yang Maha Esa itulah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Jadi dari Asia manusia berserak ke seluruh bumi. Kapankah orang Batak datang ke tanah Batak? 2000 tahun sebelum Kristus kah? Ingat kabar bagus tadi. Adakah 1000 tahun sebelum Kristus? Ingatlah emas dari Ophir pada masa Baginda Sulaiman. Dahulu memang Sumatera dinamai orang Pulau Emas, Kalimantan Pulau Intan, Jawa Jawawut, atau Pulau Gandum sebangsa Seir. Pada masa Yakub, turunannya bernama Yusuf dijualnya kepada orang Ismail yang datang dari Gilead yang berniaga rempah-rempah. Rempah-rempah itu tumbuh di Indonesia, di Aceh, Bangka, Belitung, Lampung, Ambon, Banda, Ternate, Sangihe Talaut. Rempah-rempah itu dibawa dari Indonesia ke Teluk Parsi. Dari sana dibawa oleh kafilah ke Irak, Syam, Palestina, Mesir. Iskandaria didirikan tahun 300 sebelum Kristus oleh Iskandar Zulkarnain. Lalu Tirus dan Sidonlah labuan besar di Funiki. Sukar membawa rempah-rempah ke Mesir melalui Aden, karena kerap kali bencana di selat Babel Mandeb, pintu air mata, sebab acap kali orang kena kecelakaan melaluinya. Ikutlah kapuk bagus di antara rempah-rempah itu. Di belakang hari, ikut pula kapal orang Tionghoa membawa dan mengambil rempah-rempah dari Indonesia untuk diperdagangkan ke Afrika dan Asia Tenggara. Demikian pula kapal orang Indonesia pun ikut berlayar di lautan besar dan India. Adapun rempah-rempah yang ada di Afrika Timur, umpama di Zanzibar pada masa Kompeni Belanda, bibitnya dari Banda dan Saparua. Kini terbalik, kita sekarang membeli cengkih dari Zanzibar. Kapankah orang Batak datang ke Sumatera? Kedatangan orang Batak ke Sumatera tidak terang ketahuan, karena pada masa kedatangan orang Portugal ke India tahun 1498, tahun 1511 sampai ke Melaka, tahun 1525 mediat Natal, sudahlah ada negeri kecil-kecil di pantai Laut India. Ingatlah Natal, sedang Singamangaraja ke-12 yang memerintah tanah Batak sudah lebih 21 keturunan, yang satu keturunan berumur 40 tahun. Tetapi ada kalanya beberapa raja meninggal belum diganti. Beberapa lama raja meninggal belum diganti. Sebelum itu sudah ada lebih dahulu bangsa Batak di sana. Keturunannya sudah lebih 800 sampai 900 tahun memerintah di sana. Sebelum itu sudah ada lebih dahulu bangsa Batak di sana. Dari mana masuk orang Batak ke tanah Batak? Banyak orang menyangka orang Batak datang dari sebelah timur Sumatera. Dahulu lebih suka berperahu dari sebelah barat, dan lagi di sebelah barat tiada seberapa teluk yang tampan berlabuh. Hanyalah Sibolga yang terlebih baik. Bagus hanya pada musim barat, yaitu dari bulan September April, boleh berlabuh di sana. Begitu juga di Natal. Adapun Sibolga, apabila harinya baik,
bolehlah senang berlabuh. Tetapi kalau laut mengamuk, air ombak pun ada kalanya lebih 5 meter tingginya. Ingatlah bencana Sibolga tahun 1956. Air laut naik, gelombangnya lebih 10 meter tingginya. Kalau begitu, bagaimanakah rasanya datang dari sebelah timur, dari Teluk Nibung, di muara Sungai Asahan, lalu mudik ke Danau Toba? Kalau begitu, dari manakah yang lebih mudah ditangkap pikiran? Orang Batak datang dari Selat Melaka, berlabuh di Labuan Batu atau di Labuan Bilik. Dahulu lebih gampang orang mudik Batang Pane, sebab jauh sungai itu lebih besar, sehingga dapatlah perahu mudik sampai dekat Sipupus dan Pamunturan. Jadi mudahlah orang datang dari Semenanjung menyeberangi Selat Melaka ke Padang Lawas. Bukti-bukti daripada zaman dahulu tentang itu ada. Jadi orang Batak datang dari sebelah timur, boleh diterima akal, datang dari seberang laut, mudik Batang Pane. Satu bukti yang ada, misalnya adalah ungkapan yang lazim disebut di sebelah selatan, sudah turun-temurun, zaman Mahuristak, sayur hara berdipok tibi. Artinya, zaman-zamanlah Huristak, maknanya kota Huristak sudah dikenal orang lama sekali turun-temurun. Dan lagi kepala di negeri Portibi disebut sayur harabir di Portibi. Kelapa sudah lama mati sebab tuanya negeri Portibi. Memang di bawah tanah atau di bawah hutan dekat Portibi adalah terdapat batu bata sebagai bekas negeri dahulu kala. Ada guci, perkakas dapur dan sebagainya. Adalah halnya sebagai negeri Efesus di Asia Kecil, digali bekasnya dapat dalam tanah karena sudah tertutup oleh rumput kayu jadi hutan. Kalau digali entah dapat kiranya tulisan pada tempat itu, dan kaum arkeologia hendaknya menyelidiki hal itu. 2. Buktinya lagi, dari Portibi ke Udik adalah rentetan biara, yaitu rumah kecil yang didirikan oleh nenek moyang kita dahulu, kini disebut bekas orang India. Tampak dari bukti itu bahwa nenek moyang kita datang dari India. Lalu mudik lagi, terdapat biara dekat Batu Gana, artinya batu yang berlukis, yang dilukis pada masa kedatangan mereka itu. Lagi ke Udiknya menyimpang ke Angkola Jai, atau ada yang menyimpang ke sana. Rupanya dahulu mereka itu sudah meramaikan negeri itu, karena pada zaman kita ini Angkola Jai kembali dirambah dan dijadikan sawah dan kampung. Ada-ada saja dapat batu bata di dalam tanah sebagai pembuatan periuk di kota Beringin sekarang ini. Itulah tanda bahwa Angkola Jai sudah pernah diduduki orang dulu kala. Lalu dari sana mereka itu ke Angkola Julu dan ke Luhak Sipirok. Jalannya dari sebelah timur karena sukar dari sebelah Pahai, sebab sungai besar-besar sukar diseberangi. Mereka itu melalui bunga bundar yang sekarang. Di sana kedapatan lagi batu bertulis berukir di sebelah hilir negeri itu. Arahnya ke Aceh, Sipogo, Simangambat. Tanah itu bagus, lalu berhenti di sana. Ada lagi biara terdapat di puncak gunung Tapulonanjing dan Dolok Seven dan dekat negeri itu. Kemudian pergilah mereka itu ke Humbang, turun ke Danau Toba dan ke Samosir. Mereka itu berperahu atau mengelilingi Danau Toba, ataukah danau itu belum dahulu, kemudian tanahnya turun longsor baharu menjadi danau. Menurut sarjana, memang Danau Toba dahulu tanah datar, lalu oleh gempa bumi atau sesuatu hal, tanah itu turun. Terjadilah lekukan dan diisi oleh air dan menjadi danau. Menurut Tambo, keturunan si Raja Batak, dari Samosirlah bersejarah orang Batak ke seluruh tanah Batak,
yaitu orang Gayo, Alas, Karo, dan Simalungun ke utara danau itu, orang Dairi dan Pakpak ke barat, orang Toba di sekitar danau itu dan di selatannya, orang Angkola dan Mandailing jauh ke selatan dan ke pantai timur, Asahan sampai ke Sosa, Dalu-Dalu, Kampar dan Siak. Sebenarnya tanah Batak luas sekali. 1. Dari Pusuk Buhit ke barat, terus ke Sibolga dan Pulau Nias. 2. Dari Toba ke Sidindung dan Pahai. Pertama kali yaitu suku Harahap, kemudian suku yang berketurunan Huta Barat, Hulum dan Tobing, Huta Galung, dan lagi Panggabean, Siopat Pusoran. 3. Dari Toba ke Pangaribuan Sibirok, yaitu suku Cirekar. 4. Dari Silindung pindahlah Harahap ke Sipirok, ada lagi buktinya Lubu Harahap dekat Bunga Bondar. Dari sana ke Angkola Jaya dan Angkola Julu, saudaranya Lubis dan Nasution kembali beralih ke Mandailing kecil dan Mandailing besar. Rupa-rupanya bukan semua orang Batak datang dari Samosir, sebab ada juga rombongannya yang tinggal di tengah jalan, tetapi kebanyakan sampailah ke Samosir. Dari sana berserak pula orang yang di Toba itu tinggal sebagai terpencil, terasing, akan tetapi orang di selatan itu lebih banyak bergaul dengan orang luar. Pergaulan itulah yang membawa perubahan tentang kesopanan dan kehormatan. Berbeda dengan yang tinggal di sana, tentang bahasa adalah sama di seluruh tanah Batak dahulu. Tetapi orang yang ke utara Danau Toba dan ke timur serta baratnya makin lama makin jauh berbeda bahasanya. Yang di selatan pun, Mandailing dan Angkola makin lama makin renggang perbedaannya, tapi masih saling mengerti dan kini mau bersatu lagi. Tetapi oleh perceraian tempat yang jauh itu, banyaklah adat yang makin berbeda-beda. Sebagai disebut di atas, orang Batak berserak dari Toba, maka adalah suku-suku yang ke utara, ke timur, dan ke barat, umpama Gayo, Alas, Karo, dan Simalungun. Menurut cerita keluarga Singamangaraja, orang Gayo asal mulanya ialah yang disuruh oleh Singamangaraja 12 sekelompok keluarganya ke sana, dan seorang hulu balangnya sebagai kepalanya. Kemudian pada waktu berikutnya keturunan Singamangaraja selalu memberi putrinya kawin dengan kepala suku orang Gayo. Demikian pula baginda itu menyuruh hulu balangnya ke Siak bersama-sama dengan beberapa puluh keluarga sebagai prajurit. Itulah asal mulanya orang Batak di daerah Siak, dan sampai sekarang banyak kata-kata Batak masih terpakai di daerah itu. Memang raja-raja dahulu kala saling bertukar johan pahlawannya. Demikian Singamangaraja menerima 2-3 orang pahlawan dari Minangkabau, dan ia memberi 2-3 orang dari hulu balangnya ke sana. Begitu pula dengan raja-raja di Pasai Purbakala. Ada pula orang Batak yang beralih ke sebelah timur Danau Toba, yaitu Pane, Dalimunte, dan Hasibuan. Kira-kira pada abad ke-13, suku Dalimunte mendesak suku Batak yang lama dari Udik, Labuan Batu, lalu mendudukinya. Demikian datang suku Tambak dan Hasibuan menduduki Udik, Sungai Bila, dan Batang Pane. Karena itu, sungai itu dinamai oleh mereka Batang Pane, artinya Sungai Pane menurut nama marga mereka itu. Sedang Hasibuan terus lagi ke Batang Onang, Kibarumun, dan Sosa hingga kini. Kemudian datang suku Dasopang dan Tambak sebagai orang kaya Bayo-Bayo. Di sebelah timurnya masuk suku Rambe mengambil tanah yang ditinggalkan oleh suku Tambak. Kemudian daripada itu datanglah suku Dongoran ke tengah masyarakat. Kedua suku itu di dataran Sungai Gulangan. Kemudian masuk suku Ritonga berekan dengan Rambe menduduki Udik, Sungai Bila, dan Tanah Hurung. Itulah riwayat pendudukan Padang Lawas. Di sini terhitung juga marga Cirekar, salah satu marga yang tua.
karena suku itu beralih dari Muara Toba lalu tinggal di Tambiski Sibio-Bio. Mereka itu semua datang sebelum abad 14. Sedang suku Harahap datang ke Padang Lawas Colo dan aliran Batang Siapus baru pada abad 14, yaitu dari Angkola, dan pada abad ke-15 datang lagi suku Nasution dari Mandailing Besar. Sejak itu tak ada lagi berita tentang Padang Lawas. Tentang masuknya dan berseraknya orang Batak ke tanah Batak dan di seluruh tanah Batak sudah cukup diuraikan. Tapi dari mana datangnya mereka itu? Kita menyangka dari India oleh karena banyak suku bahasa Batak berasal dari India Sanskerta. Kata asu atau anjing samalah di seluruh Indonesia dari bahasa Sanskerta. Mereka itu rupanya dari India pergi ke timur menuju tanah Burma, Vietnam dan Kamboja. Dari sana entah melalui Siam dan Melaka, tetapi menurut persangkaan mereka berperahu di bawah angin timur ke Riau. Mereka berperahu di bawah angin timur ke Semenanjung Malaka. Mereka itu tinggal lama di Kepulauan Riau dan di Semenanjung. Betul pada permulaan abad 20 ini, banyak orang dari Mandailing beralih ke Semenanjung, tetapi dari buku-buku yang lebih lama, terdapatlah bahasa Batak sebelum orang Mandailing datang ke sana. Umpamanya hurabot kerawat, hambing, kambing, inang, inangda, inang pengasuh. C. Surat Batak itu kapan didapat? Orang Batak mempunyai aksara sendiri di Tapanuli, tetapi orang Batak di luar, umpamanya di Sidalu-Dalu, Filipina, Pelawan, Mendo M. Justra, adalah orang yang menyebut dirinya Batak, tetapi bahasanya lain dan lain-lain. Tak mengenal surat Batak itu. Kalau diselidiki aksara Batak dengan aksara Bugis Makassar dan Lampung, hampir sejoli. Apakah orang Batak mempunyai aksara itu sesudah sampai di tanah Batak atau sebelumnya? Pada perasaan sudah menaruh surat Batak waktu datang ke tanah Batak. Tapi sayang, 1000 kali sayang, meskipun suku itu pandai menghitung hari, bulan, dan tahun, tidaklah dicatatnya tahun sejarah Batak yang menjadi patokan-patokan sejarahnya. Adakah orang Batak sebagai terasing di Udik pergi berlayar mengambil aksara itu dari Makassar atau dari Lampung? Tak mungkin, sekali-kali tidak, karena orang Batak tak bisa berlayar sebagai orang Makassar dan Bugis atau orang Lampung. Pada tahun 1374 sampai 1447, Sultan Mansur Shah memerintah di tanah Melayu. Pada masa itu di Aceh memerintah Sultan Pasai dan di tanah Batak Sisingamangaraja. Pada waktu 1447 sampai 1420, datanglah Raja Makassar, Kayeng Samarloki, merampas ke Sumatera, Pulau-Pulau Riau dan Melaka. Ia dapat melolok menyerbu armada Sultan Mansur Shah. Tetapi orang Melayu melawan dengan gagah berani, sehingga orang Batak terpaksa mengundurkan diri. Mereka itu berperang menyusur pantai Sumatera Timur dan menduduki negeri kecil-kecil, mulai dari Labuan Bilik dan sampai di Pasai. Di sana bertempur dengan tentara Sultan Pasai, tetapi tentara Samarloki terpaksa mundur karena tentara Pasai amat garang. Walaupun demikian, banyak juga jarahan yang dibawa oleh armada Samarloki itu, baik berupa barang, baik berupa tawanan manusia. Di antara orang yang tertawan itu adalah orang Batak. Di antara orang Batak itu adalah yang pandai membaca dan menulis huruf Batak, lagi bijaksana serta santun, sehingga pandai mengambil hati dengan ramah tamahnya. Sebab itu diizinkanlah ia bercampur gaul dengan orang besar-besar yang memandang dia sebagai sahabat. Terlebih-lebih ia pandai menulis dan membaca surat Batak, lalu menjadi guru mengajarkan surat Batak itu di sana kepada orang Bugis juga dan kepada orang Bugis juga. Kedua bangsa itu, Bugis Makassar, memang sama-sama masuk pandai berlayar, berniaga dan berperang di perairan Samudra Besar dan India, sampai ke benua Asia dan ke benua Afrika Timur sekalipun.
dari Labuan Batu dan Labuan Bilik. Ada juga orang Batak yang keluar menyusur pantai sebelah timur ke selatan, lalu sampailah ke Pelampung. Mereka itu menetap di sana dan bergaul serta bermesra dengan penduduknya. Mereka inilah yang mengajarkan surat Batak di sana. Ada pula yang berkata, memang orang Lampung dengan orang Batak dahulu satu bangsa adanya. Kapankah perceraiannya? Bagaimana jadinya bercerai? Di mana tempat perceraiannya? Itulah masih suatu masalah yang menunggu pembahasannya. Karena banyaklah persamaan dalam adat di antara kedua bangsa itu, terutama adat bertandang. Kalau diselidiki dengan teliti heran, banyak sekali persamaan kedua bangsa itu. Bagaimanakah huruf Batak timbul dahulu? Ada yang berkata, nenek moyang kita dahulu mendapat pikiran membuat huruf itu melihat dahan dan cabang kayu. Kepastian tentang hal itu tak ada cerita dan dongengnya.